Tes 1 2 3 percobaan. Oke guys, ini spesial episode. Jadi kalian beruntung banget ya bisa nonton video ini, karena ini merupakan rahasia gue, dan gue akan memberitahu kalian sebuah alat yang bisa mengetahui berapa konsumsi peralatan elektronik kalian, terutama yang akan gue ingin tahu, yaitu konsumsi daya sebuah perangkat komputer ya guys ya. Perangkat komputer, kalian bisa lihat ini namanya power meter ya guys. Coba kita lihat sendiri. Ini kita bisa banyak fungsinya ya. Ini bisa untuk mengetahui watt displaynya 0 watt sampai 1000 watt, voltage 0 sampai 1000 voltage, sedangkan WD voltage range 230 volt sampai 250 volt, operating voltage 230 volt sampai 50 Hz ya. Mach ampere 16 guys, 16 ampere ya. Oke, kita bisa lihat sendiri ya di sini. Ini dia. Ini sudah gue colok ya ke sini, ke terminalnya. Kalau kita cabut, dia mati guys. Dia mati nanti. Ini hidup tapi nanti lama-lama dia mati guys ya. Ini karena masih ada, akan mati ya. Kita colokin lagi guys ya. Oke. Di sini gue akan memberitahu kalian ini fungsinya ya. Menghitung kWh, menghitung voltase. Jadi di rumah gue voltasenya 210 voltase. Ini watt. Ini harga watt. Oke. Jadi yang akan gue review kali ini adalah sebuah komputer. Perbedaannya berapa gitu kan, kalau komputernya lagi sleep, lagi digunakan, lagi main game, apakah terdapat perbedaan konsumsi dayanya. Pertama gue memakai UPS ini supaya komputer itu lebih awet ya guys, supaya kalau mati lampu gitu kan, jadi ini baterainya ada gitu ya. Oke, ini ya colokan daripada UPS ini guys, colokan UPS ya. Jadi di belakang UPS itu gue colokin di belakangnya ini gue colokin monitor sama ini ya CPU nya ya. Ini CPU, ini monitor guys. Jadi monitornya itu cuma gue colokin yang besar ini ke UPS. Kalau yang ini gue colokin langsung ke listrik ya, tidak pakai UPS. Oke, mungkin langsung saja kita praktekkan ya. Ini posisinya masih 0 kWh ya guys ya. Ini masih 0 nih ya. Kita colokin dulu ya UPS nya ya. Nanti kita catat.
bentar ya guys. Oke, mungkin bisa. Oke ya guys ya, ini posisinya masih 0 ya, kita hidupin. Pertama ini posisinya off ya guys ya, jadi kalau posisi off itu ada dayanya gitu guys. Nah ini 0,3 watt, ini baru kita hidupin ya guys ya, baru kita hidupin komputernya ya. Komputernya belum, ini baru colokin kabel UPS nya ini ya, kabel ini ya, ini mereknya Ica guys, Ica ya 700 watt, jadi 1400 watt. Jadi ini 0,3 ya, ini belum dihidupin ya guys ya. Jadi kalau posisinya posisi colok on belum hidup UPS. Jadi kalau belum hidup UPS itu 0,3 watt. Kalian bisa lihat sendiri ya, posisi colok on, ini on ya, belum hidup UPS. Belum hidup UPS 0,3 watt. Oke ya, deal ya guys ya, 0,3 watt ya. Oke, sekarang kita hidupin UPS nya. Nah ini baterainya ya, sudah ya. Posisinya apakah berubah? Kita tunggu sebentar ya guys ya, apakah wattnya berubah gitu. Coba kita geser. Oh ini guys, jadi ini kita dapat watt terbaru ya, hidup UPS 36,7 guys, 7 ya, 36,7 watt. Coba kita matikan UPS nya. Mungkin ini masih refresh ya guys ya, tahapnya ya. Ini masih tahap refresh, jadi KWH nya 0 lagi guys nih. Oke, kita hidupin lagi. Oke, ampernya 161 ampere. Ini ya guys ya, 36 watt ya, 36,7. Ini posisinya UPS hidup ya, ini belum, ini komputer off, komputer off, UPS hidup 36,7 watt. Oke, coba kita nyalakan dulu
Ingat ya, ini UPS-nya mensuplai monitor dan ini komputer ya. Kalau yang ini ingat tadi ini tidak masuk ke UPS karena colokannya kita kurang ya, cuma 2 colokan di belakang UPS ini, jadi ini sama ini aja guys ya. Oke, ya gue nyalain ya komputernya ya. Oke, nanti komputer itu kan beda-beda ya guys ya. Kalau speknya itu konsumsinya tergantung dari speknya kalian. Komputer gaming beda ya sama komputer untuk ngetik kantor, itu beda guys speknya. Oke, kita bisa lihat sendiri. Sekarang komputer hidup, UPS hidup, UPS, komputer hidup ya. Nih, komputer on, UPS hidup 121 125 guys ya. Jadi rata-ratanya ini berapa nih, kita sepakat. Nah ini 127 gitu ya. Oke, 127 watt. Ini masih standby ya guys ya. 127 ini baru masuk ke Windows-nya ini ya. Wah, itu naik 147, 104 guys ya. Ini masih menunggu booting, ini belum ini ya. Nah, ini baru masuk ke Windows. Oke guys ya, ini posisi waktu masuk ke desktop. Ini ya guys, baru masuk ke desktop ini ya posisinya ya. Oh, kita ralat dulu ya. Ini 127 kita hapus karena yang aslinya itu 106 watt. Ini masih desktop ya, desktop. Komputer on, desktop 106 watt. Oke, nah nanti kita coba dulu ya posisinya waktu komputer lagi sleep ya. Kita sleep. Hidup UPS dalam kondisi hidup, tapi komputernya kita posisikan ke sleep ya guys ya. Apakah memakan daya apa enggak ya kalau kita posisinya sleep ya guys ya. Ini posisinya sleep ya. Oke, posisinya sleep, kita lihat dulu dayanya. Turun ya guys ya, dayanya itu sekitar 18 watt. Ini kalau posisinya sleep.
komputernya sleep, UPS nya hidup 18,2 watt. Jadi kalau kalian itu masih bisa guys, kalau kalian mau pergi sebentar gitu kan, kalian sleep aja PC nya, jadi nggak usah dimatiin, nggak apa-apa, karena dayanya juga sedikit ya guys, makannya itu dayanya sedikit banget. Ini posisinya sleep ya guys ya. Kalau coba kita hidupkan lagi komputernya ini ya, karena udah sleep, gue pencet aja langsung, ini langsung hidup ya guys. Bentar, hidup ya. Oke, kita sekarang buka dulu game yang ringan lah ya, seperti PES gitu. Karena kalau game PES sama GTA itu beda guys, setahu gue wordnya itu ya. Karena kalau gue game PES ini wordnya lebih kecil gitu ya. Kita buka game PES dulu, game bola ya guys ya. Oke, udah mulai naik tuh guys. Kita catat di sini PES 2017, wordnya 100, sekitar 120 ya guys ya. Jadi kalau dibandingkan dengan desktop ini cuma naik sekitar 20 watt. Ada yang salah tadi ya, kita biarin komputer main ya guys ya. Bisa nggak bisa kayaknya ya. Oke ya, jadi masih sama ya guys ya, sekitar 120 150. Kalau udah permainan gini ya lumayan guys. 150 ya guys ya. Oke, kita deal ya, 150 watt main PES 155 155 watt. Jadi kalau kita hidupin awalnya itu 106 watt, tapi kalau kita hidupin game kayak PES gitu bisa sampai 155 gitu. Ini mungkin karena VGA nya ya, VGA dan prosesornya yang bekerja ekstra gitu kan, jadi wattnya bertambah sekitar 40 watt, 164 guys nih sekarang. Karena sini sudah mulai permainan ya. Nah ini guys ya, karena sini sudah masuk permainan, jadi sekitar 160-an ya, ini 160 watt. Oke, kita dealnya berarti ya nggak apa-apa ya, 155 ya, karena memang sekian segini ya, apa 160 lah ya, kita bulatkan dulu ya guys ya, 160. Ini kalau khusus untuk main bola wattnya 160 watt, jadi beda sekitar 50 watt ya. Turun lagi itu guys, 133.
Nah, ini sudah mulai permanen. Kita lihat wordnya 132 guys ya, 133. Nih, sudah mulai permainannya. Oke, 133 word. Oh ya udah, kita ganti lagi guys ya. Kita bulatin 130 word. Tapi ini nambah lagi ya, karena reply-nya mungkin ya guys ya. Jadi perhitungannya itu lebih besar ya, karena ini alatnya ini bagus gitu, dia real time gitu guys ya, kalau mengukur watt gitu. Oke, kita dealnya berapa ini ya jadinya? Sekarang 164 guys. Mungkin gue akan pasang di sini 150 watt aja ya guys ya. 167. Oke. Kita ini dulu ya, catat dulu ya. Maksimalnya 168. Ini maksimalnya ya, ini minimal, ini maksimal ya. Ini max, ini min. Oke, coba kita close dulu ya guys ya. Ini kita close dulu, kita keluarkan. Paste-nya kita keluarkan. Sudah kita keluarkan ke desktop. Posisinya 113 lagi guys ya. Jadi ini posisi awalnya emang segini ya guys, 106 sama ya. Ini ya, emang segini guys posisi awalnya ya. Nah, segini, sekitar 110. Ini komputernya tidak diapa-apakan. Kalau main PES emang agak naik ya wattnya. Coba kita buat nonton ya guys ya, nonton video. Oke, ini video gue ya. Kalau nonton video gini berapa ya guys ya, 118. Oh, naik guys, naik ya. Ini kalau nonton film jadi 121. Jadi kalau nonton film itu sekitaran 120 ya guys ya. Ini film sekitar 120 watt. Jadi kalau nonton film itu cuma naik sekitar 10 watt. 10 watt aja guys naiknya ya kalau film. Oke, kita close kan dulu ya filmnya. Kalau kita main GTA berapa ya? GTA ini lumayan berat ya guys. Mana GTA ya? GTA 5 ya guys ya, GTA 5. Kalau game-game berat sekitaran, gue ambil contoh GTA aja guys ya, biar lebih gampang gitu.
Oke, ini GTA ya. GTA 5 agak berat. Kalau nggak salah gue sekitar 200 watt nanti guys. Soalnya gue kemarin pernah coba gitu. Oke, mau sharing ke kalian. Semoga kalian terbantu ya dengan video ini. Jadi kalian bisa mengira-ngira kalau PC kalian waktu diam itu berapa watt, waktu game itu berapa watt, waktu sleep itu berapa watt gitu ya. Oke, ini masih 119 ya. Ini karena belum masuk ke gamenya ya guys ya, masih booting gitu, loading. Oke, sudah naik sedikit, 122, 123, 4. Ini kita tulis ya sini GTA 5 ya guys ya. Ini GTA 5. Karena tiap game itu beda-beda guys, wordnya itu. Semakin berat semakin banyak wordnya. Masih loading. Oke, ini udah masuk ya. Kan gue full screen kan dulu ya. Oke guys ya, ini udah masuk ke gamenya ya. Kita lihat ini setting high ya guys ya. Dua ratus enam belas watt, 216 watt, 215 watt ya guys ya. Jadi kalau dibandingkan sama PES gitu beda jauh guys, beda sekitar 50 watt. Tiap game itu beda-beda guys ya. Oke, kita ini gue udah posisinya setting high ini ya guys ya. Nanti kalian bisa lihat di deskripsi spek gue gitu. Nah, ini lumayan very high, very ultra. Kalau settingnya yang ini mungkin oke, 188 watt. Oh, kita mau naik taksi dulu ya guys ya. Ini nih, posisinya naik taksi ini guys. Ini kemana ini? Yalah, tertib banget. Lihat nih guys ya, 228. Ini GTA 5. 226, 231. Kita ambil ya maksimalnya 200,
30 word maksimalnya. Oke, sudah ya. Jadi perbedaannya itu ya guys ya, banyak banget ya guys. Ini gue boleh di closekan dulu ya guys ya. Oke, sudah sampai. Terima kasih Bapak taksi. Kita keluarin dulu ya guys. Mungkin gue karena suka main point blank ya, akan gue perlihatkan juga ya guys ya. Point blank berapa gitu kan kalau point blank wordnya gitu ya guys. Ntar kita lihat dulu ya. Oke, ini posisinya kita sudah kembali. Dia balik lagi guys ke 100 116, turun lagi sampai 100 106 karena itu versi desktopnya emang segitu guys ya. Coba kita masuk ke point blank dulu. Posisinya masih sama ya, 100. Jadi kalian harus ingat ya ini, kalau misalnya sleep itu UPS hidup 118,2 ya. Kalau ini belum ya, UPS nya belum hidup, kos 0,3 watt. Komputer off, UPS hidup 36. Kalau komputer off tidak pakai UPS berapa guys? Maksudnya kalau kita pakai komputer tidak pakai UPS dicolok gitu, apakah memakan daya gitu ya? Pasti kalian bertanya seperti itu kan. Oke, nanti kita coba ya. Oke, ini sudah masuk ke dalam game Point Blank. Oke, wordnya naik nggak? Ini belum dimainkan ya Point Blank ya, baru masuk ke lobby ya. Wordnya kita catat di atas ini ya guys ya. PB, karena ini pertama kali juga gue PB diukur gini. PB ini 122 ya, lobbynya 122 watt. 122 watt. Tapi kalau kita main berapa ya guys ya? Kalau kita main itu biasanya kita cari yang sudah mulai saja karena memakan waktu. Nggak usah ganggu orang yang itu. Ini aja guys ya. Kita mau lihat wordnya kalau lagi main sama ya guys ya, tidak berubah, beda sedikit aja. $125 guys.
lumayan awet ya. Kalau point blank ini tidak terlalu memakan banyak VGA ya, tidak terlalu banyak memakan daya, karena seperti yang kita tadi lihat desktopnya itu 106 ya. Kalau kita kurang ini cuma berapa guys, 12 dikurang 6 1, cuma 16 watt bedanya sama versi desktop ini ya, 121. Emang segini guys, tidak terlalu berat point blank. Oke ya, kita sepakat ya. Untuk point blank malah lebih berat untuk main PES. Kalau PES itu sekitar 130 watt. Kalau point blank stabil ya, 120, nggak sampai 130 tuh, sedikit banget guys, makanya 130 lah, mungkin 130 lah ya wattnya itu. Oke, kita sudah tahu kita perbandingannya ya. Kalau kita ke lobby posisinya lobby gitu berkurang ya. Kalau kita lagi main gitu mungkin bertambah sekitar 5 watt gitu guys. Oke, mungkin sekian dulu. Oh ya, terakhir tadi ya, kalau ya kita keluarin dulu ya, bentar ya. Posisinya atau gini aja ya, kalau UPS nya kita cabut aja ya guys ya, komputer belakangnya kita cabut, UPS nya itu berapa daya dari UPS ini gitu ya. Mungkin ada yang bertanya ya, komputernya kita matiin dulu komputernya ya. Oke, komputernya gue matiin. Oke, komputernya gue matiin. Posisinya ini watt UPS nya ya guys ya, UPS nya itu sekitar 16 watt. Karena UPS nya posisinya hidup nih, 17 watt. Oke, mungkin sekian dulu ya yang dapat gue bagiin ke kalian. Jadi kesimpulannya, setiap komputer itu beda-beda ya guys ya. Ini kalau nonton film mungkin hanya sekitaran 100 watt ya, karena anggap aja 20 wattnya itu adalah bagian dari UPS nya gitu. GTA 5 200 watt sampai 230, PES dari 130 sampai 168. Kalau point blank 122 sampai 106 watt ya. Ini link di deskripsi. Ini gue ada, kemarin itu gue ada buat video tersendiri mengenai spek komputer gue ya, room tour, jadi kalian bisa sesuaikan speknya ini. Jadi kalau posisi komputer lagi sleep gitu ya, tidak dimatiin tapi sleep, UPS hidup 18,2 watt. Ini watt dari UPS aja ini guys ya, mungkin UPS nya lagi ngecharger gitu ya. Karena UPS ini kan punya baterai juga ya guys. Oke, gue lanjut ya ke, mungkin ada pertanyaan kalian kalau nggak pakai UPS berapa gitu ya. Oke, kita lihat ya guys ya. Ini gue cabut colokan UPS nya gue cabut, dan
komputernya ya, komputernya gue coba komputernya di sini. Ada guys, ada dayanya ya, sekitar 2 watt gitu. Ini PC-nya belum dihidupin guys. Jadi ini daya ini daya untuk PC yang cuma dicolokin ya, mungkin sekitar 2 watt gitu guys PC-nya. Baik, ini kita cabut monitor ya. Kalau cuman itunya berapa gitu kan, kalau cuma jadi deal ya ini posisinya cuman komputer ya. Oke, kita coba untuk salah ngapain ini, gue cabut UPS nya aja ya guys ya. Coba UPS nya kita colokin tanpa beban gitu. Ini UPS kita colokin tanpa beban 0,3 watt. Sedangkan kalau kita hidupin UPS nya wattnya nambah guys ya. Ini UPS karena dia mencharger ya, ini tidak ada dayanya, tidak ada beban UPS nya, jadi sekitaran segitu guys, 15 watt ya. Oke, kalian bisa hitung sendiri ya berapa komputernya. Karena menurut gue nggak besar-besar banget ya guys ya. Mungkin sekitaran, kalau komputernya desktop itu sekitar 90 watt kalau tanpa UPS. Anggap aja kita kurangin 19 watt ya. Ini kalau teman-teman tidak pakai UPS, kalian bisa kurangkan sekitaran segini. Jadi kalau yang ini komputer off UPS hidup, itu sebenarnya untuk UPS aja itu guys, UPS sama monitor mungkin ya, makanya dia segini hasilnya. Jadi kalau menurut gue, kalau UPS itu gak usah dicabut ya guys, kalau misalnya kalian cuma pergi sebentar gitu ya, kecuali kalau lama dibiarin gitu. UPS hidup, posisi komputernya sleep, 18 watt ya. Coba kita lihat ya guys ya, kalau misalnya pertama kali ngidupin PC gitu, apakah banyak gitu ya. Karena gue juga penasaran sih, kata orang itu kan kalau pertama kita menghidupkan PC itu ya, kalau pertama menghidupkan PC itu wattnya besar ya, kata dari yang gue dengar gitu. Oke, kita lihat ya guys ya, kita praktekin ya. Ini kita colokin lagi ya. Oke guys ya.
Ini pertama hidup. Nah juga sih ya, stabil 110. Stabil ya, sekitar 100, sama dengan kondisi desktop on. Ini masih loading guys, standar ya guys ya. Oh ini ada nih 142, 108. Ini pertama menghidupkan ya guys. Terus 20-an, 140. Mentoknya 140 sih. Kalau sudah masuk ke desktop dia akan apa namanya, lebih stabil guys kalau sudah masuk ke desktop. Saya sudah 925. Ini masih loading ya guys ya. Oke, 165 tembus guys, 160. Sudah masuk voting ini. Votingnya itu mau dicatat sih. Voting 160 sampai tadi 160 ya watt. Udah masuk voting 140, udah masuk voting dah, stabil ya, deal ya 112. 112an ini sudah stabil nih guys. Sudah seperti ini sudah stabil ya. Coba kita mungkin sebagian youtuber ya itu waktu perekaman dari OBS ya guys ya. Kalau OBS itu OBS Studio sama kalau render gitu ya, ini beda lagi nih guys, beda lagi. Kalau OBS itu buatnya kalau lagi rekam streaming itu juga memakan daya itu guys. Coba ya gue biasanya itu kan pakai software edit yang ini ya guys ya, Windows Filmora ini ya. Kalau untuk ngedit video coba kita ya, kalau kita render itu berapa ya posisi wattnya itu, apakah banyak seperti main game, apakah lebih rendah gitu konsumsinya ya. Coba kita render satu video. Oke, kita render dulu spot ya. Ini belum render ya guys ya, ini baru gue buka aplikasinya. Sudah 160 guys, catat dulu ya, 160 sampai, oh enggak, langsung turun ya, langsung turun guys ya, naik lagi, padahal ini belum di render loh ya. Coba kita export ya guys ya. Nah ini sudah mulai render ini ya, sudah mulai render ini guys, kita lihat render ya.
100 190 ya guys ya, mentoknya ya 190 watt. Jadi seperti di bawahnya main GTA sih. Kalau GTA itu 216 watt, kalau render 190. Mungkin tadi maksimalnya ya. Ini turun naik guys soalnya. 49 150 lah ya. Mungkin 150-an guys dia. Kalau render itu. Oke, kita batalin ya rendernya ya. Oke, kita batalin rendernya jadi normal lagi wattnya. Sekitar 150 sampai 190 tadi ya. 150 sampai 190. Coba kita buka OBS ya guys ya. Kalau kita buka OBS, apakah record OBS itu, mungkin gue nggak record apa-apa ya. OBS gue rasa mungkin sama ya kalau OBS sama itu. Oke guys ya, ini kita mau coba OBS ya. OBS, jadi ini posisinya belum rekam ya guys ya. OBS nya dayanya sekitaran 120 ya. Sekitar kalau kita nge-record gitu, kalau kita mulai record gitu ya, sekitaran 148 150 lah guys ya, kalau pas lagi record. Jadi cuma 30 ya bedanya. Oke, mungkin sekian dulu dari gue yang dapat gue eksperimenkan ya ke kalian. Tadi gue masih penasaran Filmora ini sih, kok bisa sampai 190 gitu ya. Coba lagi ya guys ya, kita coba ngerender lagi ya. Masih penasaran gue tadi itu, apakah benar itu sampai 190 rendernya ini. Oh iya guys ya, kalau kita render ini lebih kenceng guys, 180 190 wattnya. Ini kalau masih render, apalagi kalau rendernya 1 jam gitu kan, jadi 190 watt ini 1 jam. Jadi gue jadi tahu biayanya gitu ya, kira-kira seperti berapa. Tapi sekarang sudah turun ya, 140 135. Mungkin pertama aja mungkin ya guys ya, dia itu pertama aja dia makan banyak dayanya, tapi kalau sudah semakin kesininya dia nggak banyak gitu guys. 150 140 mungkin pertama aja itu yang gede dikit. Oke, mungkin sekian dulu ya dari gue video gue, semoga membantu sahabat-sahabatku yang masih kebingungan dalam perbedaan daya-daya untuk komputer ya. Semoga membantu videonya. Jangan lupa like dan subscribe jika senang videonya. Gue sangat berterima kasih jika kalian subscribe channel ini ya. Oke, terima kasih ya guys ya. Salam sukses selalu. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi next video.